Puji Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulaikan segera ibadah kita. Kita angkat pujian kepada Tuhan dari nyanyian tambahan nomor 12, karya terbesar dalam hidup. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sangat Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Kita angkat pujian ini dari Allah. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Ku angkat tangan kanan. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukanku. Yesus, Engkau bukanku. Yesus, Engkau bukan bumi. Haleluya, haleluya. Engkaulah pribadi Yesus, sesungguhnya yang sangat mengerti kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu berharga dalam kehidupan kami, yang tidak bisa dibandingkan dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebabnya kami betapa bersyukur kepada Tuhan mendapat bagian ini, mendapatkan kemurahan Tuhan untuk dapat menikmati kasih Tuhan. Itu sebabnya kasih Tuhan dinyatakan lewat kami datang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan.
Maka oleh sebab agungkan nama Tuhan di tengah kami. Kaum muda yang masih berada di perjalanan, Tuhan sertailah langkah mereka. Tuhan tolong semuanya dapat terhindar dari segala halangan yang merintangi. Mohon kemurahan-Mu pakai semua kami menjadi saksi, menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa kaum muda datang beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa ini saya roh jahat selalu berusaha bekerja menghalang-halangi anak Tuhan kaum muda untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadahnya apapun bentuk gangguannya, kami usirkan kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Semua peralatan yang kami gunakan, kendaraan parkir Tuhan jaga lindungi. Kami beribadah dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nyanyian tambahan nomor 84, tangan kuat yang memegangku. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menolong, menguatkan kehidupan kita untuk tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Nyanyian tambahan 94, tangan kuat yang memegangku. Amin. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikan seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu. Ulang dari awal. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikan seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu tanganku, tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih. Amin. Ku perlu kuasa sampai akhir. Ulang dari awal. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikan seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah, amin, ku percaya Kau selalu tangan kuat. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai. Angkat tangan kanan. Tangan kuat yang memegang, amin, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Saat kita sendirian, yaitu karena tidak ada pertolongan mungkin dari siapapun, tetapi siapapun yang dapat meninggalkan kita karena banyaknya rintangan, persoalan yang kita hadapi. Karena manusia sifatnya demikian. Ya, kalau senang mau berteman, kalau tidak saat susah banyak yang meninggalkan kita. Tetapi Yesus adalah pribadi yang
hebat, pribadi yang kuat, dan tangan Tuhan adalah tangan yang kuat yang selalu menuntun kehidupan kita untuk kita tidak pernah takut. Itu sebabnya ayo semakin hari kaum muda semakin didorong beribadah melayani Tuhan, tekun, setia, berkobar-kobar. Percayalah orang yang taat setia ada dalam tangan Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 77. Kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ulang dari awal, lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih
lebih dari pemenang. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan, kita memang lemah, tidak kuat. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita yang lemah, yang tidak kuat, bisa lebih daripada orang yang kuat, bisa lebih daripada orang yang pemenang. Itulah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebagai lagu terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nyanyian tambahan 74. Ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Biarlah kehidupan kita semakin menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kau muda sungguh-sungguh percaya meskipun keadaan sulit, tidak berdaya kita, tetapi bagi Tuhan sesungguhnya tidak ada yang terlalu sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan angkat pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, angkat tangan kanan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan mujizatnya, haleluya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami akan mengalami kemenangan kepada kemenangan yang lain, sebab kami memiliki pribadi Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tangan kuat yang selalu memegang kehidupan kami, menuntun langkah-langkah masa depan mulai sekarang ini sampai kehidupan yang kekal. Itu sebabnya biar Tuhan nyatakan firman-Mu di tengah kami, menolong, menuntun, memberi arahan jalan kepada jalan kebenaran, sampai menuntun kami sampai masuk jalan di Yerusalem baru. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu di tengah kami, ampuni, sucikan, urapi dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, murni, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata Tuhan pada buat malam ini firman Roh Kudus jaman tangan Tuhan atas kehidupan kami, menolong kehidupan kami, mujizat terjadi, pembaruan hidup, menolong setiap kehidupan kami, menuntun langkah-langkah kami. Segala kuasa-kuasa itu saya taruh jahat,
berusaha selalu mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman. Lewat keras hati, capek, bosan, bermain-main, apapun bentuknya, kami usirkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk pemuda. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pemuda tetap setia beribadah kepada Tuhan dan jangan pernah goyah, jangan pernah luntur oleh karena keadaan apapun, tetapi orang yang selalu semangat, selalu setia berkobar-kobar, maka mata Tuhan selalu tertuju bagi kehidupan kaum muda. Baik, kita lanjutkan dalam pelajaran kitab Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-56. Ini adalah secara keseluruhan pada Lukas 1 ayat yang ke-46. Ini judulnya nyanyian pujian Maria, di mana pada ayat 46 sampai ayat yang ke-50 itu isinya mengenai penyerahan diri sepenuh. Itu nyanyian pujian Maria. Lalu yang kedua ayat 51 sampai ayat yang ke-56, 51 sampai ayat yang ke-55 ini adalah pengenalan kepada pribadi Tuhan. Ini isi nyanyian daripada pujian Maria. Yang kedua, pengenalan pada pribadi Tuhan. Jadi kalau kita mengenal pribadi Tuhan, ya, mengaku mengenal pribadi Tuhan, itu adalah nyanyian pujian yang kita gereja Tuhan, ya, persembahkan kepada Tuhan. Seperti Musa nyanyian pujian Maria ini kepada Tuhan. Mengenal Tuhan, mengaku mengenal pribadi Tuhan adalah mempersembahkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Kita pada bagian kedua sekarang, yaitu pengenalan akan pribadi Tuhan. Ayo kita baca 51, 55 saya bacakan. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini pribadi Tuhan. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Pada Lukas 1 ayat yang ke-45, ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-55 ini adalah pengenalan akan pribadi Yesus. Maka kita bisa mengenal pribadi Yesus. Katanya kita kenal pribadi Tuhan. Sebagai apa kita mengenal pribadi Yesus? Sebagai apa kita mengenal pribadi Tuhan? Ya, Tuhan itu ajaib, ya. Tetapi pada buat malam ini kita akan mendengar bahwa kita mengenal pribadi Tuhan lewat sifat-sifat pribadi Tuhan itu sendiri. Yang pertama kita bisa mengenal pribadi Tuhan, yaitu Yesus. Pribadi Yesus, sifat pribadi Yesus yang pertama, yaitu Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa. Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa. Inilah mengenal pribadi Tuhan yang pertama lewat 4 sifat pribadi Yesus, yaitu Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa. Dan kita akan bisa baca keseluruhan mengenai sifat pribadi Yesus sebagai anak Allah itu di dalam Injil Yohanes. Ya, di dalam kitab Injil Yohanes. Sifat tabiat daripada anak Allah, apa sifatnya? Suci dan sempurna. Yesus adalah anak Allah. Allah itu pribadi yang suci dan sempurna.
Maka kalau kita mengenal Yesus, mengenal pribadi Yesus sebagai anak Allah, maka kita juga harus hidup suci. Hanya orang yang suci bisa bersekutu dengan orang yang suci. Benar dengan benar bisa bersekutu. Terang dengan terang bisa. Terang dengan gelap gak bisa. Jadi yang kotor gak bisa bertemu dengan yang bersih. Ya, itu sebabnya kenapa baju kotor harus dicuci supaya bersih. Maka itu sebabnya kalau kita mau mengenal kepada pribadi Yesus yang suci, kita juga harus suci. Maka kita juga harus hidup suci. Maka artinya apa? Kita menyanyikan nyanyian kepada, mempersembahkan nyanyian kepada Tuhan, yaitu mengenal Yesus sebagai anak Allah, maka kita harus hidup suci. Itu nyanyian pujian kepada Tuhan, yaitu hidup dalam kesucian, bersih. Dosa itu berasal dari hati. Hati ini adalah gudangnya dosa. Kalau kita masih terus berbuat dosa, maka kita tidak bisa katakan bahwa kita mengenal pribadi Yesus yang adalah suci. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu di dalam Lukas 1 ayat 52 ini, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Tahta itu miliknya seorang raja. Berarti sifat tabiat pribadi Yesus yang kedua kita mengenal, yaitu apa? Yesus sebagai raja. Yesus sebagai raja, dalam kita dapat belajar ini Yesus sebagai raja, pribadi Yesus sebagai raja dalam sifatnya itu dalam kitab Injil Matius. Tadi Yesus sebagai anak Allah dapat kita pelajari semuanya di dalam kitab Injil Yohanes. Yesus adalah anak Allah yang suci, yang sempurna. Maka kita akan mengenal pribadi Yesus mulai sekarang, harus hidup dalam kesucian. Orang yang suci itu beradanya dalam tabernakel, berada di ruangan suci. Orang yang digembalakan, tergembala benar dan baik, mau dengar firman penggembalaan. Suatu saat disucikan. Pada saat Yesus datang kali yang kedua, kita bisa menjadi sama seperti pribadi Yesus. Lalu yang kedua, ini sifat pribadi Yesus. Yang kedua, Yesus sifatnya, tabiatnya yaitu Yesus sebagai raja. Mazmur 20 ayat 7 dan 10. Ya, di dalam kitab Matius kita dapat membaca tentang pribadi Yesus sebagai raja. Kita baca penampilan Yesus sebagai raja, yaitu raja ini adalah orang yang menang atas musuh, itu raja. Ya, menang atas kerajaan A, kerajaan B, itu menang atas musuh. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Ayat yang ke-10, ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada raja. Jadi sifat tabiat seorang raja adalah menang atas musuh. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Jadi kita mengenal pribadi Yesus dalam sifatnya yang kedua adalah Yesus sebagai raja adalah kehidupan yang menang atas musuh. Maka kalau kita mengenal pribadi Yesus sebagai raja yang menang atas musuh, maka kita menang atas musuh, yaitu menang atas dosa. Alkitab katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan, wah ini musuh saya ini, bukan melawan manusia dengan manusia lain secara fisik. Tetapi perlawanan kita adalah melawan pemerintah di udara. Itulah roh-roh jahat najis di udara. Ya, nabi palsu, gosip, roh antikris. Ini perlawanan kita. Berarti sifat seorang raja, kalau kita katakan bahwa kita mengenal Yesus sebagai raja, yang adalah raja menang atas musuh, kita juga. Kalau kita mengenal pribadi Yesus yang menang atas musuh, kita juga. Bahwa kita benar
mengenal Yesus sebagai Raja, kita juga harus mau meninggalkan dosa. Maka kita harus menang atas dosa. Berarti harus apa? Bisa hidup benar, hidup jujur. Jadi kalau kita masih tetap berbuat dosa, lalu kita katakan saya mengenal Yesus sebagai Raja, itu hanya manis di mulut. Ya, kalau masih tetap terus, masih di dalam keluarga, masih banyak nggak jujurnya pada orang tua, pada adik, abang, atau di sekolah, dimanapun berada, ya, maka kita bukanlah mengenal Yesus sebagai Raja. Ini Amsal 15 ayat yang ke-8. Orang yang hidup di dalam dosa, mempertahankan dosa, disamakan dengan orang fasik. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Maka kalau kita masih terus mempertahankan dosa, hidup dalam dosa, tidak jujur, disamakan seperti orang fasik, dan ini sesungguhnya kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Dan kehidupan itu disamakan seperti sarang penyamun. Dalam Matius 21 ayat 13. Sama seperti sarang penyamun. Ya. Bait Allah kita jadikan sarang penyamun dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kalau kita jujur, kita bisa menjadi rumah doa, kaum muda. Bukan menjadi rumah kebencian, bukan menjadi rumah keegoisan, bukan menjadi rumah iri hati perselisihan, tetapi menjadi rumah doa, tempat orang berdoa, tempat orang mencurahkan isi hatinya. Begitu. Wah, ini bagus ini anak Tuhan, benar itu. Ini kita kalau ada orang yang menceritakan tentang pribadinya, kita ceritakan lagi kepada orang-orang. Malah justru juga kita akan jelekkan. Ya, kalau nanti jumpa temannya, ini si anu, jangan begitu kamu nggak bisa begitu. Ya, harusnya enggak, kamu harus ngomong ke dia begini gitu. Jangan malah, iya, ini kita ikut, itu bukan rumah doa, itu kekejian bagi Tuhan. Ya, jadi orang fasik adalah orang yang mempertahankan dosa, disamakan juga seperti sarang penyamun. Tetapi kalau kita hidup benar jujur, maka ibadah yang kita lakukan, ibadah pelayanan yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, dan doa kita akan berkenan kepada Tuhan. Maka kenapa seringkali doa kita nggak dijawab Tuhan? Karena memang kita masih tempat sarangnya penyamun, masih tidak jujur, masih tetap mempertahankan dosa. Ya, ini. Itulah kalau kita mengenal pribadi Yesus sebagai Raja. Menang atas dosa, doanya dijawab Tuhan. Doanya dijawab Tuhan, doanya dijawab Tuhan, dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, ini ada 4 sifat pribadi Yesus. Dan ini adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Lukas 1 ayat 53. Lukas 1 ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini, ya, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Tetapi kalau selalu membangun hidupnya dengan kekayaan jasmani, sesungguhnya hidupnya sedang dalam kehampaan. Ya, itulah pribadi manusia ini ya. Kalau kaya sombong, kalau dalam ketidakberdayaan, dalam kekurangan, ya sulit. Rasanya hampa, kosong. Nah, inilah manusia. Berarti yang ketiga, Yesus sebagai, kita mengenal pribadi Yesus sebagai manusia, tetapi bukan manusia yang berdosa. Tadi Yesus sebagai anak Allah, berarti anak Allah,
pribadi Allah adalah pribadi yang suci sempurna, maka kita harus suci mau disucikan lewat tekun tergembala benar dan baik. Lalu yang kedua, Yesus sebagai Raja. Raja menang atas musuh. Kita juga sebagai anak Raja, maka kita harus juga menang atas dosa. Jadi kalau kita masih kalah atas dosa, sesungguhnya kita adalah budak. Diperbudak oleh setan, tawanan Raja Firaun di tanah Mesir. Hidupnya susah, jerih payah, letih lesu, beban berat. Yang ketiga, Yesus sebagai manusia. Sifat tabiat manusia adalah tabiat manusia, yaitu pribadi Yesus rela sengsara. Yesus pribadi Allah yang mulia, tetapi dia rela juga menjadi manusia, rela mengalami sengsara. Yesus rela sengsara sampai mati untuk apa? Menolong manusia yang berdosa. Sesungguhnya tanpa pertolongan Tuhan, kaum muda, kita ini hanyalah manusia yang sengsara menuju kebinasaan. Kalau kita tidak mengenal pribadi Yesus, kita sesungguhnya adalah kehidupan yang sengsara, menderita sampai binasa. Nah, ini kita bisa dibinasakan, kita bisa dibawa kepada tawanan rohnya setan, bukan roh Tuhan. Kalau tawanan roh Tuhan, setia beribadah, tergembala benar dan baik. Kalau tawanan rohnya setan, kita nggak bisa terlepas dari ikatan dunia ini. Malas, ada kegiatan lain, nanti tidak bisa sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tetapi Yesus rela mengambil rupa sebagai manusia. Untuk apa? Menolong kehidupan kita yang berdosa. Rela sengsara sampai mati di kayu salib. Lukas 10 ayat 29 sampai 34. Ini adalah cerita tentang seorang yang setengah mati turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Itulah kalau keluar dari Yerusalem, orang yang pergi dari Yerusalem pergi ke Yeriko setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ini pelayan Tuhan ini. Ada di rumah Tuhan, tetapi melihat orang yang setengah mati, menyingkir dia. Demikian juga ini ayat yang ke-32. Seorang Lewi datang ke tempat itu. Tadi imam. Ini Lewi. Semua pelayan ini. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Lalu datang seorang Samaria. Ia sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah pribadi Yesus, manusia yang rela menjadi manusia, rela sengsara sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang sengsara ini. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi kalau kita turun, kaum muda, dari Yerusalem itu kan sampai hari ini bagi orang Yahudi itu adalah pusat ibadah, yaitu Yerusalem. Lalu turun ke Yeriko. Yeriko itu berbicara pusat dunia. Dengan Yeriko pada saat itu perdagangan, kota perdagangan. Turun dari Yerusalem ke Yeriko, dari pusat ibadah ke pusat dunia. Kalau kita sudah beribadah tetapi menceburkan dirinya kembali lagi kepada dunia, maka hidup kita itu dalam keadaan setengah mati, kaum muda. Setengah mati, suam-suam kuku. Dikatakan mati tidak, dikatakan hidup tidak.
Ayo kita harus berhati-hati. Kalau kita hari-hari ini mulai mengalami kemerosotan rohani, sebenarnya keadaan kita itu dalam keadaan setengah mati. Dikatakan hidup tidak, dikatakan mati juga tidak. Orang yang suam-suam kuku. Tuhan katakan kepada jemaat Laodikia, orang yang suam-suam kuku dimuntahkan. Nah, dalam pembacaan ini seorang imam, seorang Lewi, ini pelayan Tuhan tidak mengasihi sesama. Tetapi seorang Maria ini adalah menunjuk pada pribadi Yesus. Yohanes 8 ayat 48. Seorang Maria ini menunjuk pada pribadi Yesus. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Inilah pribadi Yesus yang rela menanggung segala kesengsaraan dosa kita. Yesus rela sengsara dan dijadikan seperti orang Samaria. Orang Samaria ini bangsa kafir. Ya, Om sering kali sampaikan di luar bangsa kafir siapapun itu adalah bangsa kafir. Ya, di luar bangsa Israel, umat pilihan Tuhan semuanya adalah bangsa kafir. Yesus rela dan dijadikan orang Samaria, bangsa kafir, disebut rasukan setan. Ini sama dengan ya orang gila, rasukan setan. Yesus rela untuk menjadi sengsara untuk menolong kehidupan kita manusia. Ya, kehidupan kita untuk bisa menolong sesama yang membutuhkan. Ayo, tadi seorang pelayan Tuhan, seorang Lewi, seorang imam lewat Samaria. Inilah pribadi Yesus. Maka jika kita mengenal Yesus sebagai manusia, artinya apa? Artinya apa? Kita juga harus rela menderita untuk menolong orang lain dalam penderitaannya. Baik secara jasmani dan rohani. Mungkin secara jasmani belum sanggup ya menghidupi karena kita juga masih hidup karena orang tua secara jasmani. Paling tidak kita jangan menyakiti. Paling tidak kita bisa menolong rohani. Jangan begitu. Panggil Tuhan, berdoa. Nah, itu kepada temannya. Ayo brother berdoa. Kuat lagi ya. Jangan malah dipanas-panasin. Nah, itulah kamu. Kamu begini karena kamu begini. Habis kamu. Wah. Ya. Ayo lihatlah pribadi Yesus. Yesus rela menjadi sama seperti manusia. Menderita untuk menolong kehidupan kita yang menderita secara jasmani. Nah, ini Tuhan tolong kehidupan kita. Maka hasilnya apa? Kalau kita bisa mengerti akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mencela orang lain, kita tidak akan menjelekkan orang lain. Kita akan selalu peduli dengan kehidupannya, ya minimal tidak mengecewakannya, minimal tidak membuat dia sakit hati, minimal juga sampai menolongnya secara rohani. Matius 25 ayat 35. Matius 25 ayat 35. Matius 25 ayat 35. Lalu Matius 25 ayat 35, 40, 41, 45. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi pemuda kalau melihat temannya tidak setia beribadah, bukan justru dijelek-jelekin. Ya telah kamu begitu, kamu tidak beribadah, malah ayolah beribadah.
gitu ya. Jadi kalau ada sesama teman yang justru menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik, sesungguhnya orang seperti ini ya dijauhi, ya, menghindar, bukan dimusuhi. Sebab ini disamakan seperti orang fasik kekejian bagi Tuhan pemuda. Jadi kalau kita mengenal pribadi Yesus sebagai manusia yang rela sengsara untuk menolong sesama, kita juga, Tuhan tolong kehidupan kita. Tetapi kalau kita dalam hidup ini masih seringkali melukai hati sesama kita, sesungguhnya kita belum mengenal pribadi Yesus yang rela sengsara untuk kita manusia yang sudah sengsara ini, kaum muda. Maka hasilnya apa? Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, ini. Ya. Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan menyediakan hidup kekal sampai di kerajaan surga. Iya. Ayat yang ke-40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus ada di surga, duduk di sebelah tata kanan Allah Bapa. Tuhan memberkati kehidupan kita dan Tuhan menyediakan hidup kekal sampai di kerajaan surga. Yang terakhir, ada 3 sudah. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Jadi kita sudah tahu ya, Yesus sifatnya sebagai anak Allah yang suci. Kita juga harus suci. Itu adalah nyanyian pujian persembahan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus sebagai Raja yang menang atas musuh. Kita juga menang atas dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Yang ketiga, Yesus sebagai manusia yang rela sengsara sampai mati di kayu salib untuk menolong kehidupan kita manusia yang hidup dalam penderitaan. Maka penderitaan apa saja, lihatlah pribadi Yesus yang mengasihi kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengenal, kita bisa melihat sesama kita yang juga menderita karena dosa, kita angkat. Bukan semakin ditekan. Yang terakhir, Lukas 1 ayat 54 sampai 55. Lukas 1 ayat 54-50. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Nah, itu ayat 54 tadi, ia mengenal Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yesus dalam sifatnya yaitu tampil sebagai hamba. Kamu udah bisa catat ini. Yesus tampil sebagai hamba itu tertulis semuanya di dalam kitab Markus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, ya, menjadi sama dengan manusia tadi sudah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sampai taat mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sifat tabiat Yesus yang keempat, yaitu seorang hamba. Hamba itu apa sifatnya? Hamba itu bisa disamakan ya orang yang ya pembantu, yang kalau disuruh ke sana lakukan, disuruh ke sana oleh tuannya lakukan. Berarti sifat seorang hamba adalah taat dengar-dengaran. Yesus sebagai hamba taat dengar-dengaran. Walaupun kenapa saya yang harus disalibkan, bukan saya yang berdosa? Logikanya nyambung. Tetapi Yesus sebagai hamba taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Maka kita juga mengenal Yesus sebagai hamba, maka kita yaitu kehidupan anak Tuhan, pelayan Tuhan yang
taat dengar-dengaran sampai dagingnya tidak bersuara. Itu seorang hamba. Tapi kalau sedikit-sedikit dagingnya bersuara, baru saja dinasihatkan sedikit sudah langsung marah. Itu dagingnya yang ngomong. Wah, kamu sok ngatur, teman yang kasih tahu begini-begini. Wah, kamu sok lebih tahu. Nah, itu dagingnya bersuara itu. Ya, kita sebagai seorang pelayan Tuhan, maka kita akan bisa menjadi seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan, kalau kita mengenal Yesus sebagai hamba, yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ya, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas. Nah, ini mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas. Hasilnya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Hasilnya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu pemuda. Ini yang taat setia dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini pada ibadah Sabtu ini Tuhan sampaikan firman bagi kita. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika apa? Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini yang taat dengar-dengaran, taat setia. Maka yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Memerintahkan. Kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, siapapun tidak bisa menghalangi. Itu loh, kalau kita taat dengar-dengaran. Kenapa selalu banyak halangan, kita ini banyak rintangan? Karena dalam hal perkara kecil banyak yang belum taat. Tetapi kalau kita sudah taat dengar-dengaran, walaupun kemampuannya terbatas, kalau Tuhan sudah perintahkan kamu diberkati. Ini hasilnya yang pertama. Ya, kalau kita taat dengar-dengaran, kita mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Hasilnya kita yang pertama, kita mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Meskipun mungkin pekerjaannya biasa, kemampuan biasa. Tetapi kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat, ya sudah. Nah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Lalu yang kedua, Filipi 2 ayat ke-10 tadi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, ya belum tadi ya. Filipi 2 ayat ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Hasil yang kedua, kita mengalami kuasa kemenangan sejarah, terutama menang atas dosa, menang atas setan Tritunggal. Setan adalah sumbernya masalah, sumbernya kemustahilan. Kalau kita menang atas setan, artinya segala masalah diselesaikan oleh Tuhan sampai yang mustahil sekali. Sampai yang ketiga, yaitu kita mengalami kuasa pengangkatan. Filipi 2 ayat 9 tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kuasa yang pertama tadi yaitu kuasa pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Tuhan memerintahkan berkat. Yang kedua, kuasa kemenangan secara ajaib, menang atas segala dosa. Tapi kalau kita tidak bisa mengenal pribadi Yesus, anak Allah, Yesus Raja, Yesus sebagai manusia yang rela menderita, Yesus sebagai hamba yang taat dengar-dengaran. Dari mana Tuhan mau perintahkan berkat? Sampai Tuhan sanggup mengadakan kuasa pengangkatan. Diangkatnya kita dari kegagalan. Ayo, pemuda banyak mungkin merasa gagal. Tuhan sanggup mengangkat dari kegagalan menjadi indah, berhasil. Dipakai kita oleh Tuhan memuliakan nama Tuhan.
disucikan, diubahkan, dan jika Yesus datang kali yang kedua, kita diubahkan bertemu dengan Yesus di awan-awan yang terbang. Puji Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kita terus disucikan, ya. Nah, ini sampai lidah ini hanya berkata ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Hanya bisa bersaksi dan menyembah Tuhan. Ayo, marilah kehidupan kamu hari-hari ini itu adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Nyanyian pujian kepada Tuhan. Ini mengenal pribadi Yesus. Ya, mengenal pribadi Yesus. Jangan lagi hidup dalam dosa. Ayo, tak dengar-dengaran. Nah, ini disucikan sampai disempurnakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang singer musik tampil ke depan. Haleluya. Haleluya. Biar nyanyian pujian ini kita nyanyikan, kita naikkan kepada Tuhan. Kalau kita katakan bahwa kita mengenal pribadi Yesus, ya kenalilah Yesus dalam sifat tabiatnya dalam kehidupan kita. Yaitu menang atas dosa, hidup dalam kesucian, apalagi tadi manusia yang rela sengsara. Nah, ini sampai sengsara tidak berbuat, sampai sengsara daging tidak bersuara. Jangan gampang emosi, di rumah sudah gampang emosi. Sampai kita taat dengar-dengar, mengalami kuasa pemeliharaan, kuasa kemenangan, kuasa pengangkatan. Haleluya. Haleluya. Kunci G. Haleluya. Kita angkat pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Ya Tuhanku. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhan, ya Tuhan, dari awal. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Selama ku hidup. Ya Allah, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah saya bersama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu
dengan perlahan, haleluya. Perlahan, perlahan, haleluya. Ayo, bukan hanya sekedar mulut yang menyanyikan, tetapi marilah kalau kita mempersembahkan nyanyian pujian kepada Tuhan, lihat bahwa kita mengenal pribadi Yesus yang suci, Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang rela sengsara untuk mengangkatkan kehidupan kita, Yesus yang taat dengar-dengaran. Itulah kita mengenal pribadi Yesus. Taat dengar-dengaran saja, Tuhan memerintahkan berkat, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan mengangkat kehidupan kita. Angkatlah kedua tangan kita, mulai berjanji menyanyikan pujian. Inilah yang kurenungkan, nyanyian pujian yang manis, yaitu kehidupan yang taat dengar-dengaran. Oh, haleluya. Tinggalkan dosa kamu. Oh Yesus, tolong kami, kamu biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, nyanyian yang manis, nyanyian yang mempersembahkan kehidupan yang taat dengar-dengar, nyanyian yang mempersembahkan hidup dalam kesucian, menang atas dosa. Haleluya, haleluya. Rela sengsara daging. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Turunkan kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya kami kehidupan yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi jika ditilik dari kehidupan kami, sesungguhnya kami belum mengenal pribadi Yesus dengan jelas. Ampuni, sucikan kami Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Kehidupan kaum muda-mudi remaja, tuntunlah supaya kami mengenal betul-betul pribadi Yesus yang suci, yang taat dengar-dengaran, yang menang atas dosa, rela sengsara daging sampai daging tidak bersuara, hanya mempersembahkan nyanyian pujian menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapkanlah firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara. Kita angkat pujian ini, kita jalankan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyi
banyak pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Selesai ibadah ini, kita belajar latihan vokal grup ya. Baik, puji Tuhan. Besok karena ada yang terlambat ibadah, pakaian seragam warna abu-abu yang tidak ada hitam putih. Puji Tuhan, kita tamatkan ibadah ini. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, jaminan yang daripada Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kalau kehidupan kami bisa mempersembahkan nyanyian pujian kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang mengenal pribadi Yesus. Kehidupan yang mengenal pribadi Yesus adalah kehidupan yang meninggalkan dosa, menang atas dosa, kehidupan yang suci, kehidupan yang taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, hanya melakukan kebaikan, hanya melakukan perbuatan baik bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kehidupan kami, gembalakan kami semua kehidupan kamu muda-mudi remaja. Tuhan berkati saudara dan Daniel, Tuhan tolong kehidupannya, mohon belas kasih Tuhan, gairahkan untuk bisa setia beribadah kepada Tuhan. David Lampu Bolon, Tuhan tolong kehidupan mereka, Jama semua, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan tolong semua. Demikian Yusuf Tuhan Jama, Tuhan tolong pergaulannya, Tuhan tolong sekolahnya, mohon belas kasih Tuhan. Demikian Rivaldo juga, semakin kasih Tuhan menggenggam kehidupannya, semakin mengerti firman. Demikian saudara Tio Dinawi Sianturi juga, Tuhan berkati dalam kuliahnya, tetaplah mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengiring beribadah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa juga buat saudari Ruth Sianturi, Tuhan berkati, apapun yang menjadi kerinduannya, masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Biarlah tetap kuat teguh hati, menjadi saksi, menjadi berkat. Saudara Anggi Sianturi juga, Tuhan berkati, Engkau yang menopang kehidupannya, pekerjaan yang Tuhan tolong. Biarlah tetap terus berharap kepada Tuhan, halangan rintangan apapun, biarlah tetap kuat teguh hati. Santi juga Tuhan berkati kehidupannya, semakin setia beribadah, berkobar-kobar melayani Tuhan. Pekerjaan semua Tuhan tolong buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gabriela juga Tuhan tolong, dalam sekolahnya juga lanjutan semua Tuhan tolong, baik juga mengikuti tes UNBK selanjutnya, Tuhan tolong semua, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Demikian kami juga berdoa buat Rahel, Tuhan berkati, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan. Julita juga Tuhan tolong, Engkau telah menolong kehidupannya, sekolahnya Tuhan tolong, bahkan lanjutan semuanya biarlah Tuhan yang semakin membela, justru semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih yang tidak bisa hadir, Tuhan tolong semuanya, Tuhan limpahkan kasih setia-Mu dalam kehidupan mereka, di hari mendatang dapat beribadah sungguh kepada Tuhan. Terima kasih mereka dalam bekerja, mohonlah belas kasih Tuhan, Tuhan semakin tambahkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, terutama berikanlah kerinduan sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekaliannya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.